Bab 32. Bersaing secara sehat. Ya Allah, Kak Ara kenapa bisa gini? Seru Syifa saat melihat Ara keluar dari mobil Gilang dengan keadaan yang masih lemah dan wajahnya nampak pucat. Syifa, kamar Kak Ara ada di mana? Tanya Revan dengan merangkul bahu Ara dan menempelkan tubuhnya untuk menjadi sandaran. Langsung naik ke atas saja, Kak. Kamar Kak Ara di atas, jawab Syifa sembari menunjukkan ke mana kamar Ara berada. Revan merangkul Ara dan sedikit kesulitan untuk berjalan. Kalau boleh, Revan sebenarnya ingin menggendong Ara ala British style, tetapi dia merasa tidak enak karena ada Syifa dan Nita. Kalau seandainya hanya ada Gilang, tidak masalah buat Revan, karena cowok itu juga ingin menegaskan bahwa Ara adalah miliknya. Ya, kalau masih belum karena Ara tidak ingin dimiliki oleh siapapun. Nah, ini kamar Kak Ara. Langsung masuk aja, Kak. Kasihan Kak Ara. Aku ambilkan air minum dulu, ucap Syifa kemudian berlalu. Makasih, Fa, ucap Revan. Gue bantu, Van. Kelihatannya lu kesusahan, ucap Nita bergerak memegang bahu Ara karena mendapatkan kode lewat mata dari Ara. Tentu saja Ara tidak mau kalau Reva menempelkan ketat seperti ini. Tidak enak dan juga risih rasanya. Oke, hati-hati, jawab Revan pasrah. Reva memapan Ara masuk ke dalam kamarnya bersama Nita, sedangkan Gilang hanya berjalan di belakang mereka. Dia pun menghentikan langkahnya ketika berada di pintu kamar Ara. Duduk di sini dulu, Ra. Udah, Van. Makasih udah bantuin gue. Gak tahu kenapa jadi lemes kayak gini. Mungkin efek belum makan sejak pagi, ucap Ara. Apa? Lo dari pagi belum makan apa-apa? Tanya Revan terkejut. Cuman roti sama minum air putih doang. Lo ngeyel banget sih, Ra. Tadi kan gue ajak lo ke kantin. Taunya malah lo ngilang. Gimana ceritanya lo bisa sampai berada di gudang itu? Tanya Nita penasaran. Ntar gue cerita. Sekarang gue mau istirahat dulu, ucap Ara. Ya udah, lo istirahat, Ra. Gue sama Gilang dan Nita pamit pulang dulu ya. Nanti gue kesini lagi, ucap Reva yang diangkui oleh Ara. Gilang masuk ke dalam kamar Ara. Gue juga pamit pulang dulu. Jaga kesehatan ya. Kalau ada apa-apa, lo bisa hubungi gue, ucap Gilang. Iya, makasih ya, Lang. Gilang tersenyum. Tangannya terulur menyentuh pucak kepala Ara dan mengelusnya pelan. Ya, Lang, kita pulang biar Ara istirahat. Reva menarik tangan Gilang dan membawanya keluar dari kamar Ara. Gue mau bilang ke lo, kalau gue mau dapatin Ara kembali, meskipun gue tahu kalau lo juga pasti menaruh hati sama Ara, tapi gue ngejelasin di sini kalau kita harus berjuang secara sehat, ucap Revan pada Gilang. Gue gak yakin kalau Ara bakal milih gue ataupun lo. Dia udah ngomong sama gue kalau dia gak mau pacaran dulu. Ara belum ingin membuka hatinya karena dia ingin lebih fokus untuk sekolah dan belajar. Jadi, gue menghargai banget usaha dia. Gue siap nunggu sampai kapanpun, jawab Gilang. Revan menghentikan langkahnya. Gue juga bakal nunggu dia. Van, kenapa baru sekarang elo ngejar cinta Ara? Bukankah dulu elo udah nolak mentah-mentah? Ya, apa lo gak malu disebut sebagai orang yang menjilat ludahnya sendiri? Revan tersenyum sinis. Gue gak malu, karena gue emang gitu. Seperti yang lain pikirkan, gue gak peduli mau disebut apa. Yang penting, gue mau berusaha mengambil kembali hati Ara buat gue, ucap Reva membuka pintu mobil. Lo emang keras kepala dan egois, Van, gumam Gilang. Gilang tahu bahwa sekarang Revan sangat gencar untuk mendekati Ara dan mengambil hatinya kembali. Apakah Gilang akan menyerah begitu saja terhadap perasaannya kepada Ara? Entahlah, yang pasti
Gilang hanya ingin melihat keadaan Ara baik-baik saja saat ini. Gilang tahu kalau cinta memang tidak bisa dipaksa. Tetapi apakah dia masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa memperjuangkan cintanya pada Ara? Kalau dia tahu bagaimana kerasnya tembok yang dibangun Ara untuk melindungi hatinya, atau bahkan dia khawatir dengan Revan, yang notabene adalah cowok yang pernah dia cintai Ara. Ya, Ara memang pernah mencintai Revan, bahkan cintanya sangat besar. Gilang tahu kalau sekarang Ara berusaha menutup pintu hatinya untuk Revan dan cowok lain. Tetapi melihat bagaimana Ara terlihat kecewa saat membuka matanya untuk yang pertama kali setelah pingsan, mata Ara terlihat terkejut dan berubah menjadi seduh. Mungkin bisa jadi karena saat itu Ara mengira akan melihat Revan. Tetapi kenyataannya bukan. Gilang tahu dan paham kalau sebenarnya Ara masih mencintai Revan, meskipun gadis itu berusaha untuk menyangkalnya. Tetapi Gilang bisa melihat pancaran cinta yang keluar dari mata Ara dan juga Revan. Mereka berdua sama-sama saling mencintai. Ngapain lo bengong? Ayo cepatan, anterin kita pulang, seru Nita dari dalam rumah Siva. Nita keluar lebih akhir karena masih berbincang dengan Ara dan Siva. Cantik-cantik, galak amat sih lo, Nit, ucap Gilang langsung membuka pintu bagian kemudi. Nita yang mendengar Gilang memujinya langsung meraba dada. Jantungnya berdetak tidak karuan. Wajahnya pun sudah memerah seperti tomat. Buruan woi, seru Gilang membuka kaca jendela mobilnya. Iya, gue masuk. Bukan gue yang ngelakuin itu, sumpah. Gue malah gak tahu apa-apa, Van. Please, percaya sama aku, seru Angel saat interogasi Revan, Romi, Vero, Gilang, dan Nita. Lalu siapa lagi di sekolah ini yang dendam sama Ara kalau bukan lo? Tunjuk Nita ke arah wajah Angel. Sumpah, bukan gue. Kalian jangan sembarangan nuduh orang kalau gak ada buktinya. Angel mengelak. Gue punya bukti kalau lo yang udah nyuruh orang buat ngunci Ara di gudang, ucap Reva memberi kode pada Romi. Ini video saat lo kasih duit ke salah satu siswi buat ngelakuin tugasnya. Angel membelalakkan matanya. Bukan itu, gue cuma ngasih dia uang. Karena, stop, Angel, gue benci banget sama lo. Gue jijik sama lo. Dan gue gak mau lihat muka lo di sekolah ini lagi. Gue gak mau lo nyakitin Ara di kemudian hari. Jadi, sebagai ketua OSIS, gue udah ngelaporin lo ke Capsep. Kalau mulai hari ini, lo bukan murid SMA ini lagi, teriak Revan di depan semua murid.